kasus Hambalang terus bergulir. Terakhir, Badan Pemeriksa Keuangan BPK menyerahkan hasil audit laporan pemeriksaan atas proyek Pusat Olahraga Nasional Hambalang di Bogor, Jawa Barat ke penegak hukum. Dari hasil audit yang dilakukan BPK, Ketua BPK Hadi Purnomo menegaskan adanya indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek Hambalang. Nama 3 menteri kabinet pun ikut terseret. Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng dianggap melakukan pembiaran dan tidak melakukan pengendalian dan pengawasan. Pembiaran saat Ses Menpora Wafid Muharam menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa pendelegasian Menpora. Adapun Menteri Keuangan Agus Martowardoyo diduga lalai karena menyetujui kontrak tahun jamak anggaran Hambalang. Tidak hanya kedua menteri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Pertanahan Nasional BPN pun masuk dalam laporan audit BPK terkait kasus Hambalang. Dalam kasus ini BPK menilai negara dirugikan 243,6 miliar rupiah. Tim TV One mengabarkan. Background birokrat atau politisi? Politisi. Jadi kita lagi ngobrol-ngobrol ya, Bu ya. Ngobrol-ngobrol dengan ini lagi meriung. Lagi meriung. Bahasanya ini itu. Lagi meriung. Bahasanya Pak Rahmat juga di Bogor nih, Pak Lagi Rahmat. meriung. Tapi Pak Rahmat mudah-mudahan nggak meriang ya Pak ya? Enggak ya Pak? Sehat walafiat, alhamdulillah. Periode saya sampai tahun depan Pak. Oke, sampai tahun depan. Kenapa Pak? Kayaknya mau intervensi juga? Nggak ada ya Pak ya? Kita mau Tukeran, mau jadi bupati, jadi komisi judisial. Tukeran. mau culik Pak Rahmat ke Kava Merah atau mau di sini saja? Terima kasih juga buat Pak Imam sekali lagi. Ya, Pak Imam, Mas Abbas, terima kasih. Silakan, Ya. Mas Econ sama Pak Rahmat Yasin, Bupati Kabupaten Bogor, Terima kasih, yang Pak. kemudian nama-namanya melejit gitu ya, Iya. menjadi penting namanya karena dari hasil audit begitu BPK ada nama Pak Rahmat Yasin yang disebut-sebut menandatangani izin AMDAL dan juga site plan gitu ya Pak ya. Betul. Waktu itu ditandatangani, Bapak memang sudah melihat bahwa ini layak untuk ditandatangani atau masih ada semacam timbang-timbang atau bahkan tekanan? Sebetulnya prosesnya kan tidak sesederhana kemudian ketika mengajukan lantas saya serta-merta mengesahkan. Ada sebuah proses ketika legal aspek itu diajukan kepada pemerintah daerah. Diawalinya dengan penetapan lokasi. Penetapan lokasi itu berlaku pertama 2004. Disampaikan oleh Dirjen Olahraga Kemendiknas. Karena waktu itu belum ada Kemenpora. Nah, kemudian setelah dipecah, program ini belum jalan, maka diajukan kembali izin penetapan lokasi ini di 2007. Jadi bupati sebelum saya yang menandatangani. Nah, setelah penetapan lokasi harus ditindaklanjuti dengan layout atau yang namanya site plan. Nah, di dalam pengesahan site plan ini tentu saja tidak serta-merta bupati yang memiliki fungsi administratif menandatangan mengesahkan. Harus melalui proses penelitian. Siapa yang meneliti? 2 dinas saya yang punya wewenang meneliti, punya Dinas mana tuh, Pak? Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, kemudian Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman. Setelah diteliti oleh 2 dinas teknis saya, mereka menyampaikan kepada saya, Pak, ini pihak pemohon ingin segera set plan-nya ditetapkan, disahkan oleh Bapak. Pemohonnya siapa Pak? Pemohonnya Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. Saya katakan, sudah memenuhi syarat atau belum? Belum Pak, AMDAL-nya belum selesai. Kalau AMDAL-nya belum selesai, jangan sekali-kali naik meja saya. Bapak katakan itu. Tapi ini intens, dari pihak Kemenpora ini intens menghubungi dinas saya, kedua dinas saya itu, sampai pada akhirnya kemudian menghadaplah kemudian 2 dinas saya itu, Pak, menurut keterangan dari pihak Menpora, ada pejabat Kemenpora yang mau bertemu dengan saya. Masih ingat tahun berapa itu? Awal 2010 deh kalau Baik. salah. Kemudian? Bertemu dengan saya, masalahnya apa? Masalahnya adalah ingin segera pengesahan set plan. Saya katakan kan syaratnya belum selesai. Bapak bertanya juga nggak pejabat itu siapa gitu? Ya pasti tanya, gitu kan. Siapa Pak? Waktu itu yang mau datang katanya Ses Menpora.
Nah, begitu saya mendapat informasi dari staf saya yang mau datang Sesmenpora, saya selaku kepala daerah mau ada pihak yang ingin bertemu, masa saya tidak terima. Baik. Nah, kemudian saya katakan saya terima. Oke. Nah, diterimalah satu hari, kemudian Pak Wafid datang kepada saya didampingi beberapa staf, saya didampingi beberapa staf, kemudian beliau menjelaskan tentang pentingnya set plan untuk segera disahkan oleh Bupati, karena ini adalah di dalam rangka percepatan proyek nasional, P3 SON dan lain sebagainya. Lalu Bapak tanda tangani langsung? Tidak begitu, saya katakan ini persoalannya Pak, ada syarat yang belum terpenuhi. Iya. AMDAL-nya belum ada, saya minta AMDAL ini selesaikan dulu. Nah, setelah selesai AMDAL, baru saya tanda tangan. Baik, lalu diselesaikan Pihak AMDAL. beliau mengatakan, ya kalau semuanya itu selesai kan tidak perlu seorang sesmen yang datang ke saya. Masa sih sampai ngurus set plan aja mesti eselon 1 yang datang gitu kan. Nah, beliau menyampaikan kepada saya, Pak, jaminan saya ini akan kita selesaikan AMDAL. Beliau kemudian menyodorkan surat Berkas itu. korespondensi dengan BLH, termasuk surat jaminan dari konsultan. Konsultan Proyek. AMDAL, konsultan AMDAL PT Cikaracak, saya ujungnya tuh lupa. Kemudian menyodorkan, saya katakan ini betul sedang dalam proses. Betul Pak, saya jaminlah katanya. Seorang bupati masa iya sih nggak percaya sama eselon 1 Kemenpora? Ya pasti saya percaya dong gitu kan. Oke. Tapi bukan tanpa reserve. Begitu syarat belum selesai, saya tanda tangan set plan, tapi di dalam SK set plan itu ada klausal yang mengharuskan mereka yang menyelesaikan AMDAL dulu baru boleh membangun. Itu peraturan yang sebagaimana mestinya. Ya, sebagaimana mestinya. Tapi kenyataannya proyek berjalan, AMDAL tidak ditindaklanjuti, SK set plan saya pun ditabrak. Baik, dan Bapak menyesal sudah menandatangani? Ya menyesal pasti, karena ternyata komitmen yang kita sepakati tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika sampai waktu itu mau menandatangani gitu loh Pak. Iya. Apa Pak yang ada di dalam diri Bapak gitu, hati Bapak apa pada saat itu? Saya husnuzon aja, berprasangka baik bahwa ini akan berjalan sesuai dengan aturan. Takut Pak? Takut nggak? Kalau saya nggak takut, saya nggak akan membuat klausal itu. Tapi karena saya takut ada sesuatu, saya buat klausal itu di dalam SK. Kalimat persisnya masih ingat? Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga wajib menyelesaikan AMDAL sebelum pelaksanaan proyek untuk menghindar dari kejadian negatif di dalam pembangunan. Setelah baca kalimat itu tanda tangan di buku. Oh iya. Setelah saya tanda tangan saya baca ada klausul pengaman, baru saya tanda tangan. Cuma mungkin yang dibacanya itu cuma lampiran SK penetapan set plan. Dan sekarang kemudian menjadi sangat ramai. Ya, ini ada bantahan dari Pak Wafid ya, mengenai sempat menekan Bupati Bogor. Ya. Bapak merasa ditekan atau tidak? Saya tidak pernah mengatakan saya ditekan atau diintervensi atau dipaksa. Terminologi saya adalah didesak. Didesak. Bedanya apa ya tuh? Ketika seseorang meminta, bahkan sudah membawa berkas. Ketika seseorang meminta lebih dari satu kali, bukankah itu mendesak? Nah, Mbak Indi, sekali saya mengatakan, Mbak Indi saya minta nomor handphone dong. Kata Mbak Indi, buat apa? Nggak mau ngasih artinya kan? Nah, kedua Bapak datang saya lagi, tanya, minta lagi. Saya merasa tertekan Pak. Nah, enggak, saya nggak tahu. Saya merasa tertekan. Kalau tertekan gitu. Enggak, tapi saya merasa didesak. Ya kalau memang didesak. Kalau gitu agak jauhan dikit aja Pak, biar nggak terlalu terdesak. Oke, lanjut. Beneran nggak mau ditekan. Oke, jadi ngegeser ke sana semua. Jadi beda terminologi antara ditekan dan didesak. Saya tidak merasa tertekan, tapi didesak ya. Baik, ketika seseorang pemimpin wilayah merasa terdesak sehingga menandatangani sesuatu yang sekarang ramai begitu, ini efek ke belakangnya Bapak sudah siap? Siap. Dengan sanksi saya katakan apapun? Sebagai seorang kepala daerah, apalagi ini adalah proyek negara, proyek nasional untuk kepentingan masyarakat, dan jujur dengan ada proyek ini saya diuntungkan sebagai bupati karena bisa menggunakan kawasan itu untuk membina olahraga daerah. Jujur saja saya berpikiran baik bahwa ini tidak akan timbul masalah. Baik. Tapi ketika ini juga menyangkut dengan aturan, maka saya mencantumkan hal-hal yang tidak melemahkan saya sebagai pejabat yang mengesahkan
administrasi set plan itu. Masih banyak cerita dari Masih banyak Pak cerita Bupati lagi, ya. betul. Dari sebelahnya ada cerita apa? Ya, kalau Nanti. Sabar dulu Mas Econ. Kami kembali saat lagi. Setelah jeda berikut.